Sadece baru aja rilis lagi keyboard minimalisnya dengan layout 71 keys yaitu Tenka. Dan kita akan bahas keyboard yang satu ini di video sekarang, jadi buat kalian penasaran mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video kita terbarunya nanti. Oke, jadi ini adalah keyboardnya Sadece Tenka SK871. Datang dengan versi yang super basic tanpa ada mode konektivitas wirelessnya yang pada awalnya gue agak sedikit kecewa ya. Karena sebelumnya kan si Kunai datang dengan 3 mode koneksinya. Tapi ini semenjak datang di harga yang super murah, menurut gue ini cukup aman lah, 525.000 aja. So apakah bakalan worth it buat beli keyboard ini? Mending ini atau M71-nya si Rexus gitu. Ya umumnya kalau lu memang niatnya nyari base keyboard buat di mod, ini menawarkan banyak banget opsi modifikasi ke kalian, banyak banget gitu ya. Dari yang mau ngubah full keyboardnya atau enggak sekedar ngasih improve biar keyboardnya lebih nyaman pas dipakainya. Gue di sini juga nggak bakalan review banget sih keyboardnya, karena ya kurang lebih ya sama dengan keyboard minimalis lainnya yang malah nantinya tuh jadi pembahasan yang ulang-ulang terus aja gitu. Jadi langsung aja to the point apa yang gue suka dari keyboard si Tenka ini. Pertama dari harganya tadi 525.000 aja, gue rasa tuh nggak banyak juga keyboard 71 keys dijual di harga segini. Ya walaupun kalau di breakdown plus minusnya bakalan jelas banget lah kenapa harganya segitu. Tapi setidaknya ini adalah opsi baru juga buat kalian yang terlalu stres gitu ya dengan keyboard minimalis 60-65% atau enggak yang 80% yang bentuknya terlalu kotak gitu. Selanjutnya yang somehow itu menarik yaitu di bagian fitur LED-nya atau RGB-nya yang bisa ngasih kualitas pencahayaan yang menurut gue bagus banget. Di keyboard ini bener-bener keluar banget warnanya, spreadnya bagus, bahkan untuk warna putihnya sekaligus itu putihnya putih banget. Ketiga, keyboardnya ini removable switch-nya dengan pin gaping dan juga 5 lubang PCB, so udah bisa leluasa kita ganti switch yang kita mau. Anyway, keyboard Sadece Tenka ini menawarkan switch Outemu dengan pilihannya merah dan juga coklat. Yang gue pegang sekarang adalah warna coklat. Dari desain cukup standar, nggak ada yang gimana-gimana, cukup simple dengan logo Sadece-nya. Lalu untuk keycaps-nya ini di ABS double shot aja dengan kualitas yang standar juga. Port Type-C yang rata, nggak ada posisi mendelapnya kayak Kunai punya, dan di sisi bawahnya sangat disayangkan ya. Untuk fitnya ini, mereka pilih yang bentukannya itu kayak pattern burung walet. Ya, lu tau lah maksud gua gitu ya. Dan udah gitu pula, memang bisa dikasih opsi wireless ya sebenarnya. Cuma si Sadece-nya ini ingin mengadaptasi sebuah keyboard budget, jadi untuk fitur wireless ini absen di Tenka. So, untuk desain gue biasa aja sih dengan yang dihadirkan pada keyboard ini. Kayak 90% gue yakin juga ketika kalian beli keyboard ini, rencana kalian buat di mod atau di improve itu banyak lah ketimbang sekedar beli dan yang langsung pakai gitu. Ya nggak salah juga lah kalau kalian beli dan pakai, tapi ya bakalan sayang karena feel-nya itu bakalan begitu-gitu aja gitu. Bahkan kurang gue rasa gitu, karena ya denger aja suara keyboardnya seperti apa. Oke, kalian udah dengar, menurut gua suaranya ini cukup hollow di bagian bawahnya dan bagian stabilizernya itu rattle banget. Ya bener-bener minimal nih, kalian improve sedikit lah kalau memang males banget buat ngemodnya. Jadi ya saran gua ketika kalian beli keyboard ini ya spend waktunya buat rapin keyboard sedikit buat maksimalin typing feel-nya dengan cara rapin stabilizernya dan juga kasih foam di bagian bawahnya. Ini bisa banget lah dengan dana yang ditambahin itu ya cukup minimal juga. Kayak lu tinggal buat keyboardnya dari copot keycaps-nya, switch-nya, baut-bautnya, lalu pakai aja busa ataupun eva foam bekas buat dipasang di sisi bawah PCB-nya. Kalau ada isolasi kertas bisa banget ditempel juga di bagian PCB-nya. Lumayan lah bisa meredam suara di sisi bawahnya. Lalu untuk stabilizer lu bisa aja nih spend sedikit buat beli Permatex atau Krytox juga buat di loop-nya, dan step-nya lu bisa potong kakinya dan lurusin besinya dan dikasih banded mode buat feel ketikannya itu biar lebih jos lagi. Apa perlu nih gue buktiin gitu ya. Ya udah, kalau kalian penasaran langsung aja kayak gini.
Jadi buat sebuah keyboard di harga 500 ribuan ini adalah opsi yang masih menarik lah. Mirip juga dengan Daxa M71 Classic yang sama-sama di 500 ribuan, lu bisa dapat keyboard di 71 keys yang kualitasnya itu masih oke lah di harganya. Mungkin memang buat lu dapetin feel yang enak, lu perlu naikin lagi klasik keyboard ini dengan beberapa modifikasi. Ya lumayan lah buat ngisi waktu lu juga, dan pada akhirnya lu sendiri juga yang puas. Cuma satu nih yang bener-bener gua sebel, dan untungnya tuh lu nggak perlu pusingin ketika kalian baru belinya, yaitu di bagian softwarenya. Saran gua sih kalian jangan download ya, bukannya kenapa-napa, cuman gua nggak suka UI-nya aja. Semuanya udah bisa juga kok diatur langsung di keyboardnya, tinggal lihat aja keycaps-nya sama kotak bawahnya buat kombinasi shortcut-nya. So untuk terakhir ya, kalau kalian mau beli silahkan beli aja keyboardnya kalau kalian melihat potensi yang besar pada keyboardnya ini, atau mungkin ingin sebuah keyboard putih minimalis, ini juga udah termasuk banget. Tinggal sesuaiin aja kebutuhan kalian itu buat tentuin beli keyboard ini atau enggak. Oke, mungkin itu aja video gua dari pembahasan si keyboard Sades 10K 71 keys. Kalau kalian tertarik juga bisa aja cek produknya, yang link yang ada di bawah di deskripsi. So, semoga aja bisa memberikan pencerahan buat kalian yang memang lagi kepo soal keyboard baru Sades, yaitu di video gua kali ini. Komen pendapatnya juga di bawah, dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang butuh racun keyboard gaming minimalis lagi. Dan yang terpenting ya aktifin juga nih notifnya, lalu follow juga sosial media kita di Nyandote, sama follow IG pribadi gua di Aldian WTS. Join juga Discord kita, linknya itu ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.